sedikit ya dengan The Fed, di mana The Fed ini kan masih nggak tahu kapan akan mulai pivot atau mulai stop kenaikan suku bunganya atau motong suku bunganya. BI ini udah mengindikasikan bahwa nanti di semester 2 akan start untuk potong suku bunga, teman-teman. Ya, berarti kalau potong suku bunga, salah satu yang menarik apa? Ya, multi finance, anything yang related atau yang diuntungkan dengan suku bunga turun misalnya. Ya, salah satunya adalah properti. Ditambah lagi, saya selalu bilang juga, tahun lalu itu kan tahunnya komoditas, ada commodity boom. Orang-orang punya duit lebih ya, yang bisa dibelanjakan tentunya ya di tahun ini. Ditambah lagi nanti ada momentum politik, ekonomi juga udah mulai membaik, teman-teman. Jadi sektor properti dan consumer ini adalah dua sektor yang sangat menarik, apalagi di semester 2 menjelang nanti masuki masa kampanye pemilu ya. Meskipun ada wacana bahwa pemilunya ini nanti kan akan tertutup nih, teman-teman. Jadi agak beda nih ya kalau pemilunya tertutup. Ya cuman balik lagi, meskipun pemilunya tertutup, kita tetap melihat konsumsi masih tetap bisa naik karena perputaran uang itu pasti tetap ada ya dari kampanye, meskipun mungkin nggak akan semasif kalau pemilunya terbuka. Itu sedikit mengenai apa yang perlu kita lihat ya nanti menjelang semester 2, karena semester 2 ini tinggal bulan depan. Terus ditambah lagi nanti bulan Juli itu adalah laporan keuangan kuartal kedua itu mulai dirilis. Kalau kita ngomongin laporan keuangan, tentunya kuartal kedua itu ada momentum lebaran nih, teman-teman. Jadi teman-teman pasti masih ingat ya, kalau sektor-sektor apa aja yang diuntungkan dengan momentum lebaran. Salah satunya retailers, itu seperti Ralphs misalnya, yang fokusnya memang di mid to low, itu pasti akan diuntungkan dengan momentum lebaran kemarin, teman-teman. Dan secara seasonality, Ralphs itu pas musim lebaran itu laporan keuangannya lompat. Terus kalau liburan ada momentum lebaran juga yang menguntungkan untuk sektor telekomunikasi, teman-teman. Ya itu secara seasonality juga bagus. Jadi sektor konsumsi ini juga dengan momentum lebaran itu juga kita masih cukup positif ya tone-nya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau sektor telekomunikasi ya seperti ISAT, Excel, teman-teman, itu masih sangat menarik. Sektor consumer seperti dan retailer seperti Ralphs, S Hardware, terus ya mungkin nama-nama consumer, even kayak yang mid to high seperti MAPI itu juga masih menarik. Kalau teman-teman lihat trennya dari sisi technical, semuanya kan masih uptrend ya beberapa. Ya kecuali Ralphs kan kemarin karena ada ex dividend date, jadi dia juga agak turun ya. Tapi kita lihat beberapa hari ke depan ya seperti apa. Terus di luar itu Era itu sebenarnya masih cukup menarik. Sido, Excel masih oke. Kita akan mulai bahas teknikalnya ya. Mungkin sedikit gambaran sedikit juga. Hari ini tuh asing kan tadi net sell nggak terlalu gede, 400-500 bio, terutama di saham-saham big banks ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita lihat big banks beberapa hari ini agak kempes lah ya, makanya indeks kita kan sedikit terkoreksi. Karena memang kalau kita ngomongin sentimennya dari global, regional, ini belum ada sesuatu yang baru. Jadi belum ada something yang bisa ngedorong market gitu, teman-teman. Yang sangat signifikan, yang ngebuat misalnya asing bisa net flow signifikan, itu belum ada. Ya, jadi paling ya kita, kalau kita lihat, meskipun sektor properti naik, indeks kita nggak naik. Kenapa? Karena bobotnya kecil dibandingkan sektor perbankan. Itu yang perlu diingat. Kita akan coba masuk ke technical, teman-teman. Saya akan share. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai technical, silakan. Sedikit ngeliatin aja. Ini rekomendasi kita. Ini yang masih kita hold ya untuk bulan ini. Itu ada di AMRT, BBTN. Dan teman-teman yang penasaran mau nanya-nanya ini, itu ada ya Trimega Community. Itu bisa diklik untuk teman-teman join. Dengan cara sudah menjadi nasabah Trimega Sekuritas ya. Habis itu kita bisa bahas-bahas saham, teman-teman ketemu teman-teman investor lainnya, teman-teman trader lainnya buat diskusi.
Sektor media, oke kita akan bahas untuk bulan Juni. Elsa, Asa tadi kayaknya dan nanya. Ini kita udah profit taking juga, udah cuan 20%, not bad. Yang stop loss kena BRPT sama RALS ya, karena RALS itu secara teknikal tadi seperti yang saya bilang itu kena X-date. Jadi kita tunggu cari entry point-nya lagi nih teman-teman. Yuk kita mulai masuk ke teknikal nih. Oke, teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan silahkan, kita akan coba bahas ya. Tadi kayaknya ada yang nanya itu ada yang nanya sama apa ya? Silakan kalau teman-teman ada yang nanya Excelnya sebenarnya cakep nih teman-teman ya dari sisi teknikalnya. Ini kalau teman-teman lihat berpotensi membentuk inverted head and shoulders. Cuman memang resistennya ini perlu di break 2060. Sorry. Ya 2060 ini perlu di break. At least sekarang dia ini udah bertahan di atas EMA 20-nya nih teman-teman. Ya, di sini dia bertahan. Ini perlu di break. Resisten selanjutnya ada di 2210. Excel ISAT ini juga menarik teman-teman kalau teman-teman perhatiin nih. Ini udah jadi support sebenarnya. Cuman ya kalau ISAT, kalau teman-teman baru mau beli sekarang, saya belum saranin karena better ini sebenarnya justru yang dicari adalah entry point saat dia pullback nih. Kan memang belum mengalami pullback ya teman-teman ya. Aku agak buram, sorry. ISAT sih kita tunggu dia ada agak koreksi sedikit ya untuk ISAT. Ini kalau kita lihat di sini terus sektor telekomunikasi juga itu ada di Telkom. Ini Telkom sebenarnya lebih ya gitu-gitu aja, dia kan masih sideways-nya di sini ya. Kalau kita lihat sektor telekomunikasi yang paling menarik itu ada di Excel. Terus ini juga menarik teman-teman, Aman Mineralnya mau IPO kan lagi book building. Quite interesting Medco ini. Ini kan sebenarnya adalah support kuat ya. Ini support kuatnya di sini mantul. Sekarang juga lagi bergerak-gerak ke sini. Ini masih menarik untuk entry sebenarnya. Resisten terdekat ada di 980 dan 1100 untuk apa ini? Medco. Adaro sih batu bara sih saya skip dulu semua. Mau itu Adaro. Ini juga sama. Saya sih call-callan masih skip. Mari, yes hari ini lumayan. Sebenarnya kalau Mari teman-teman perlu lihat ini nih. Ini kelihatannya. Dia kan beberapa kali ini dekat-dekat EMA 20-nya. Ini bentar, sorry. Agak buram tadi. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini dia di dekat EMA 20 ini kan berhasil break, terus masuk lagi. Ini break terus agak masuk. Dan hari ini akhirnya kan dia berhasil break lagi nih teman-teman. Yang perlu kita perhatikan adalah setelah dia break ini apakah hanya false break seperti ini, break terus dia masuk lagi? Apakah kali ini itu dia benar-benar bisa bergerak menguat nih? Sebenarnya itu yang perlu kita perhatiin nih dari si Era ya. Era dari Mari, sorry. Tadi ada yang nanya Era soalnya. Ya jadi Mari ada mulai tanda-tanda perlawanan, tapi karena dia sering false break, jadi nggak usah terlalu agresif dulu. Terus tadi ada yang nanya apa ya? Era. Era ini nih teman-teman lihat candlenya ini lumayan cakep nih teman-teman ya. Nih sorry ini belum gue tarik. Nah Era di sini dia mantul, di sini mantul, ini juga bisa jadi supportnya.
Sekarang ini kemungkinan dia masih akan bergerak sideways nih teman-teman. Sebenarnya era ini lebih confirm kalau dia bisa bertahan di atas. At least ini kan ada MA 20, MA 100, MA 200 nya nih. Ini kan mulai bergerak sideways. Dia perlu bergerak di atasnya sini nih. Gold sama consumer aja. Resistennya 505 dan 560. Gold emang antam bayar RMS kali. Harga komoditas emasnya di mana ya? Komoditasnya masih di sini-sini. Antamnya ya antam mulai ada tanda-tanda kehidupan. Cuman lebih menarik consumer dan retailers. Ini sebenarnya udah tinggi sih. Cuman ini salah satu yang sempat kita bahas ya. Retailers yang masih ketinggalan tadi ya era itu satu. Terus Mapa ini juga masih bergerak menguat. Ini sebenarnya masih menarik teman-teman. Nah, ini kan sekarang sebenarnya dia masih bergerak sideways teman-teman. Lihat nih kalau dari sini ya. Ini gue semua dikit mantul, terus di sininya mantul nih. Ini MA 100-nya ini bisa dijadikan support. Nah, dekat-dekat sini aja. Toh sebenarnya kalau dia break ke sini, ada support di sini, ini kan dia nggak bentuk low, any lower low. Ini supportnya. Jadi dekat-dekat sini teman-teman bisa lakuin entry. Ini masih menarik. Rals itu kemarin karena ex dividend date makanya jebol. Sebenarnya supportnya kita bisa bikin dua, ini satu di situ, sama satu lagi di sini. Ini sebenarnya bisa teman-teman lakukan spare kalau yang udah punya. Belum sempat cut loss, it's okay. Bisa di spare sampai dekat-dekat sini nih teman-teman. Ya, ini tuh di 550. Arto ini juga menarik ya. Kenapa zoom out banget? Nggak kelihatan nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat untuk Arto, dia ini kan sekarang udah bertahan di sini. Nah, itu jadi Arto ini sebenarnya cukup oke flow-nya ya. Sebentar, Arto, BBKP, Sido kayaknya cukup oke. Coba saya lihat. Arto ini pas dia break dari sini, terus ini kan bertahan dia di MA 20-nya. Dari pas yang sebelum-sebelumnya nggak berhasil break kan, break sedikit masuk lagi, ini break, akhirnya mantul di sini sebentar doang 1 hari, habis itu keluar lagi. Jadi sebenarnya masih cukup menarik nih teman-teman. Arto, Goto ini kena TP kita udah. Ya memang pas hari ini ya MSCI kan agak anomali, tapi pergerakannya dia ini masih bergerak muat. Cuman kalau baru mau masuk, gue sih nunggu agak koreksi ya teman-teman. Koreksinya di berapa? Bisa di spare dekat-dekat sini nih. Kalau ada koreksi dekat-dekat sini, resisten di 132. Itu untuk Goto. MDKA ya mulai bergerak menguat. Masuk dulu sebagian aja, nggak usah masuk terlalu banyak karena ini kan dia sebenarnya belum break dari MA 20-nya ya. Dan memang laporan keuangannya kemarin itu kurang gitu oke. Tapi selling pressure sepertinya beberapa hari ini udah mulai mereda nih. Dari MDKA, even di OMBMA tutupan kan flat ya ini. Terus NCKL gimana ya? NCKL ya kemarin ini habis ngebentuk hammer. Ini terus ada hari ini sedikit bergerak muat untuk si NCKL. NCKL ya enggak sih, enggak dulu lah kalau saya. BF ini sebenarnya menarik teman-teman. Ini kan dia bergerak sideways, terus dekat-dekat sini kan dia juga bertahan nih. Ya 19. Teman-teman bisa lakukan akumulasi. Tone-nya masih sama.
sektornya masih sama, properti, consumer. Sektor otomotif itu juga masih oke. IMAS sih saya enggak ya, skip. IMAS menurut saya sih gini, IMAS itu masih grup Salim ya, yang Salim punya juga Aman Mineral itu ada Salimnya juga, Aman itu dipunyai Medco. Jadi menurut saya lebih menarik di situnya teman-teman sekarang. Nih, yang saya bilang tadi Medco. Ini menarik. ESA belum ya. Ya ini mulai kembali bergerak di atas sama 20-nya sih. Cuman ya paling resistennya dekat-dekat sini lah. 650 ya untuk ESA. Semen-semenan ini kok kayaknya nggak menarik ya. Kalau kita lihatin dari flow-nya ini juga nope. Ini sebenarnya cukup menarik. Ini cukup menarik ya. Terus apa lagi ya? Saya jadi agak lupa. Oh, sektor properti ya, kita tadi sempat bahas ya untuk sektor properti. Ya, sektor properti bagi teman-teman yang udah punya, ini hold aja, pasang trailing stop. Ini kan juga udah hampir kena target price kita ya untuk sektor properti, mau CTRA, SMRA, ini juga udah sama hampir kena target. Resisten terdekat di 725, nextnya di 815. Kita ini udah rekomendasiin dari lumayan bawah, dari dekat-dekat 650 sebenarnya. Kalau teman-teman join di channel kita, di community kita, di situ ada media apa ya, SMA, MCN. Tinggal 150 ya SMA ya. Dekat 30 supportnya ke sini, resisten di 710 untuk media. BBTN, kalau kita ngomongin sektor properti, tentunya BBTN ini juga menarik nih teman-teman. Nih, kalau kita lihat ya BBTN. Ini kalau teman-teman lihat, dia kan sudah break dan bertahan di atas 1300 nih. Jadi sebenarnya masih menarik nih BBTN. Resisten selanjutnya itu ada di 1400. Dekat-dekat sini, ini teman-teman melakukan akumulasi. Dekat-dekat berapa ini? 1280, 1300 untuk BBTN. Terus rokok-rokokan ini cukup oke. Gudang garam ini masih oke sebenarnya ya, kalau kita lihat. Ini kan dia juga masih bertahan dekat sini. HMSP nya enggak. Ya HMSP sideways, likely akan sideways di sini teman-teman. MPMX swing, oh dia habis ex-date ya. Coba kita tunggu beberapa hari dulu ya untuk MPMX. Kalau teman-teman nanya MPMX menarik nggak untuk swingnya kecil loh MPMX ini, nggak terlalu besar. Pin ini masih cukup oke, dekat-dekat sini untuk entry-nya ya. Area entry-nya Sido enggak sih, agak nanggung teman-teman Sido ini. Resistennya paling dekat-dekat sini ya. Ini cukup menarik.
Ini masih menarik. MRT. Ada entry-nya dekat-dekat sini. INKP. Enggak sih, belum menarik ya untuk INKP. INKP belum menarik, teman-teman. Marketnya sih sebenarnya teman-teman masih tetap ya, kalau untuk dua sektor yang bisa dipegang masih panjang itu di sektor telekomunikasi dan consumer. Telekomunikasinya Excel, ISAT. Kalau punya, bagi teman-teman yang masih punya ISAT itu bisa di hold. Ya bagi teman-teman yang belum punya sektor telekomunikasi itu bisa masuk di Excel. BBTN tadi udah kita bahas, yang ketinggalan bisa cek ya nanti rekamannya di Instagramnya Trimegah. Terus apa lagi? Ini satu teman-teman. Anak usahanya mau IPO tanggal 16 nanti listing. Jadi sebenarnya ya memang ini sempat koreksi. Dekat-dekat sini teman-teman bisa lakukan entry lagi nih. Dekat-dekat 59. Ini masih cukup menarik nih sebenarnya untuk teman-teman lakuin entry. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Bagi yang penasaran pengen ngobrol-ngobrol cari ide cuan, bisa langsung klik di linknya ini, Trimegah Community. Di situ teman-teman bisa diskusi sama teman-teman trader lainnya. Thank you semua.